Iya. Maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Kolese Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, Profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Reni dari Prasetya Mulia untuk memulai presentasi EduFair pada siang hari ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Maria atas kesempatan diberikan. Saya mau mengucapkan selamat siang Bapak Ibu dan juga teman-teman dari kelas 10, 11, 12 dari SMA Gonzaga. Halo, selamat siang. Iya. Siang. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, walaupun dalam virtual ya. Harapannya sebenarnya ingin ketemu langsung, tapi memang keadaan di masa pandemi ini yang memang mengharuskan kita berkomunikasi lewat virtual. Nah, saya memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari tim aktivasi S1 Universitas Prasetya Mulia. Nama saya Reni. Dan juga siang hari ini hadir ada Kak Ervin juga yang akan membantu saya untuk kita nanti akan melakukan proses tanya jawab. Ya, mungkin teman-teman saat ini yang hadir bisa menyediakan pertanyaan yang memang ingin ditanyakan seputar Universitas Prasetya Mulia. Baik, saya langsung aja dalam presentasi. Izinkan saya untuk share screen ya, teman-teman. Sebentar. Oh iya, maaf Ibu, saya bisa dijadikan co-host. Iya. Sudah ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Apakah terlihat PPT saya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman? Terlihat. Kelihatan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Maria. Ya, saya akan mulai untuk presentasi. Baik, presentasi saat ini di mana Prasmo punya judul nih, teman-teman. Ya, judulnya yaitu Becoming the Best Version of Yourself.
Nah, sebenarnya apa sih arti dari judul ini? Yaitu di mana lebih mengarah ke soft skill-nya. Jadi dari mana background-nya, lalu siapa kita atau siapa anaknya bisa menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri. Yang sudah pasti kita akan arahkan kamu untuk masuk ke Universitas Prasetya Mulia. Mengapa? Ya, dari riset kantor, 64% lulusan Universitas Prasetya Mulia telah bekerja sebelum wisuda. Lalu 35% hanya membutuhkan waktu berkisar 4,5 bulan ya teman-teman sebelum direkrut di pekerjaan pertama mereka. Lalu gimana sih menurut perusahaan atau user? Ya, 100% terpuaskan dengan kinerja lulusan Universitas Prasetya Mulia. Dan 27% lulusan sudah menjadi pengusaha. Ya, artinya 27% untuk menjadi pengusaha yaitu benar-benar pure menjadi pengusaha atau bekerja sebagai profesional staff lalu punya usaha atau bisnis. Nah, ini kan keren banget ya teman-teman ya. Nah, siapa aja sih sebenarnya outputnya atau hasilnya dari alumni Universitas Prasetya Mulia? Nah, di sini telah terbukti nih teman-teman, di mana alumni Prasmul sudah tersebar di berbagai industri, baik FMCG, e-commerce, maupun BUMN. Siapa sih salah satunya? Nah, salah satunya ada Eugenia Patricia, ini sebagai co-founder Puyo Desserts. Tentunya teman-teman udah pernah ya merasakan puding dari Puyo yang banyak franchise-nya di mall-mall ya. Lalu ada Charles Santiono, nah ini bekerja sebagai kategori Insights Lead Tokopedia. Lalu siapa lagi? Nah, di sini ada Ivan Todo di sebelah kiri paling atas sebagai Junior Brand Partnership Manager di PT Vivo Mobile Indonesia. Terus siapa lagi sih yang benar-benar jadi pebisnis lainnya? Nah, salah satunya ada Lizzy Para nih teman-teman. Mungkin memang ini biasanya untuk wanita ya teman-teman ya. Ini ada founder BLT Beauty. Lalu ada Elisa Suteja, sebelah kanan nomor 4 dari atas, sebagai co-founder dari Fore Coffee. Nah, kemudian gimana sih sebenarnya di tengah ketidakpastian dan tantangan yang akan kita hadapi di masa pandemi saat ini? Nah, baik sebagai pebisnis maupun sebagai profesional, ingin usahanya atau perusahaannya tetap stabil, ya. Minimal seorang pebisnis juga pengen ada keuntungan. Nah, gimana sih supaya terjaga? Apa yang dilakukan sama Universitas Prasetya Mulia? Baik, di sini saya akan putarkan video. Sebentar teman-teman, saya stop share dan saya akan share untuk videonya. Dunia industri terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Diawali dengan penemuan emas uap, penemuan tenaga listrik, penemuan komputer dan robot, dan yang terkini, penemuan otomatisasi dan pertukaran data yang mencakup Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Robot Process Automation. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, ekonomi, hingga memberi tantangan baru bagi dunia industri. Mau tidak mau, pelaku industri harus dapat menyesuaikan diri, berinovasi. Perusahaan yang tidak mampu menjawab tantangan ini yang menunggu waktu untuk persaingan. Begitupun dengan sumber daya manusia, dituntut terampil dan tanggap dengan penggunaan teknologi. Untuk Universitas Prasetya Mulia hadir menjawab kebutuhan akan sumber daya yang terampil. Kami mendidik setiap lulusan agar menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, adaptif, serta memiliki keterampilan problem solving, critical and creative thinking, best thinking, dan entrepreneurial mindset. Dengan pilihan program studi dan kurikulum terkini yang sangat relevan dengan kebutuhan industri dan bisnis, kami percaya setiap lulusan Universitas Prasetya Mulia mampu berkontribusi secara nyata untuk kemajuan dunia usaha, karir, dan profit menjadi basis kami dalam pengetahuan kewirausahaan. Sebab kami percaya bisnis yang sustainable dan berkembang tapi juga harus membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Keberadaan sains, teknologi, dan bisnis tidak terpisahkan. Mereka mempunyai peran yang sama dalam kemajuan industri. Sumber daya manusia yang utuh dengan keterampilan tidak akan tertinggal di masa depan. Karena itu, kolaborasi menjadi prioritas daripada sekedar berkompetisi. Universitas Prasetya Mulia selalu mendorong para pengajar maupun mahasiswa untuk saling berkolaborasi mulai dari antar mata kuliah, program studi, school, sampai dengan kolaborasi bersama industri dan pemerintah yang terus dilakukan untuk meningkatkan koneksi dan jejaring karir bagi para lulusan.
Dengan sinergi tersebut, Universitas Prasetya Mulia akan terus melahirkan para pebisnis dan pengetahuan teknologi, dan juga para engineer yang memiliki pemahaman bisnis, serta para profesional dengan skills yang komprehensif. Sebab kami adalah Universitas Prasetya Mulia, where entrepreneurial spirit is in our DNA. Persiapkan dirimu menjawab tantangan revolusi industri terkini bersama Universitas Prasetya Mulia. Collaborative learning by enterprising. Baik, itu untuk videonya ya teman-teman, saya stop share dan saya akan share screen untuk PPT-nya kembali. Nah, sebenarnya dari video ini, salah satu yang kita boleh petik ya teman-teman, bahwa kolaborasi mata kuliah, ya, artinya ketika kita kuliah di Universitas Prasetya Mulia, kolaborasi sangat ditekankan teman-teman, di mana kolaborasi antar mata kuliah, ya, bukan hanya misalnya jurusan bisnis saja, tidak hanya jurusan S1 branding saja, tidak, tapi bisa jadi ada kolaborasi dalam mata kuliah yang dijalankan. Lalu ada kolaborasi antar program studi yang tadi ya, ada business branding dan program studi yang lainnya, dan Prasmo juga melakukan kolaborasi antar dunia industri dan juga pemerintah. Nah, tentunya ini sangat mendukung dalam segi bisnis dan juga kita sebagai profesional. Nah, sebenarnya tanggapan dari video ini kayak gimana sih? Nah, ternyata Prasmo ingin menjadikan bahwa lulusan dari Universitas Prasetya Mulia untuk program S1-nya yaitu skillful. Teman-teman, jadi skillful ini adalah kunci agar dapat survive untuk kita bisa terampil, inovatif, kolaboratif, dan adaptif dengan setiap perubahan. Nah, kita di sini atau saya mau informasikan ada 14 pekerjaan nih ya di bidang digital yang sangat diincar. Mungkin dulu zamannya Bapak Ibu yang ada di sini atau zamannya saya sendiri atau teman-teman punya cita-cita, aduh saya pengen jadi dokter, mau jadi auditor. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan yang benar-benar kita tidak pernah terbayangkan, ya. Salah satunya di sini ada digital business analyst, chief technology officer, social media specialist, data scientist, dan bidang kerja lainnya, ya. Di sini misalnya contohnya kayak data scientist. Data scientist ini pekerjaannya adalah gabungan dari sains, teknologi, dan engineering juga matematika, di mana ini sangat dibutuhkan dalam dunia industri. Nah, gimana sih sebenarnya perkuliahan di Prasmo? Perkuliahan di Prasmo nggak hanya sekedar duduk di kelas teman ya, atau hanya sekedar mendengar teori, tapi kurikulum ini didesain, ya, kurikulum didesain berdasarkan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, dan juga pastinya banyak praktek ya teman-teman kalau kuliah di Prasmo. Nah, untuk mempersiapkan lulusan yang skillful, Prasmo mendorong dari 3 pendekatan, teman-teman. Yang pertama ada discovery based learning, yaitu inovatif melalui eksperimen dan prototype. Jadi di sini lebih ke arah STEM. Nah, Prasmo kan ada 2 school ya teman-teman, ada School of Business and Economics dan juga STEM, di mana kita coba dorong dari misalnya jurusan yang berada di STEM untuk inovatif melalui eksperimen prototype-nya. Kemudian ada project-based learning, yaitu aplikatif, kolaboratif, dan proaktif dengan real project. Jadi misalnya kita ada bisnis ya, benar-benar bisnis ini akan dijalankan, contohnya sama anak-anak S1 bisnis, benar-benar real produknya. Dan ini dilakukan secara tim biasanya teman-teman ya. Dan yang ketiga, pendekatannya adalah art-based learning, yaitu kreatif lewat design thinking and visual thinking. Jadi kreatif yang bukan hanya sekedar seni ya teman-teman, tapi pola pikir kita diajarkan untuk lebih kreatif. Nah, siapa aja sih sebenarnya pendirinya Prasmo? Di sini ada kolaborasi praktisi dan akademisi yang benar-benar melahirkan Universitas Prasetya Mulia. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya bahwa pengusaha terkenal di Indonesia siapa aja. Nah, sebenarnya teman-teman ada kurang lebih 70 pengusaha nasional terkemuka yang melahirkan Prasetya Mulia. Salah satunya adalah seperti yang di PPT saya saat ini, yaitu Bapak Eka Cipta Wijaya, pendiri dari Sinarmas Group, Bapak Sudono Salim, pendiri dari Salim Group,
Bapak Ciputra dengan Ciputra Group, Bapak William Suryajaya, pendiri dari Astra International, Bapak Hari Canselahi dari Senior Academician, Bapak Sofyan Wanandi dari Gemala Group, dan Bapak Demingking dari Argo Manunggal Group yang dikenal dengan propertinya yaitu Alam Sutra. Nah, memang secara DNA-nya anak-anak Prasmul, ya teman-teman, konsep bisnisnya itu sudah benar-benar sudah benar-benar terasa nih ketika lulus dari Prasmul, di mana benar-benar dikembangkan dalam kuliahnya, di mana bisnis bisa menjadikan kita menjadi entrepreneur atau benar-benar kita bisa gunakan dalam dunia industri atau kita sebagai profesional. Nah, Prasmulnya juga nih jadi sorotan teman-teman di tingkat regional, nasional, dan juga global. Nah, ini saya coba informasikan ya teman-teman. Salah satunya ada di Malaysia, kita menang juga di Universitas Indonesia, L'Oreal Brainstorm 2019, lalu ya kita second place buat CFA ini Chartered Financial Analyst ya, biasanya untuk anak-anak finance and banking. Lalu kita juga ada menang di London, first global champion, first runner up, ya. Lalu ada second place untuk food science ya 2019 di Amerika Serikat. Lalu kita ada menang juga international mohon maaf Ibu Reni. Ibu Reni. Videonya dinonaktifkan. Lalu ada top accounting ya, di mana program accounting kita mengambil kurikulum. Lalu kita juga menang di sini. Ya Bu, Ibu. Sepertinya videonya dinonaktifkan. Sepertinya suaranya tidak masuk seluruhnya. Videonya dinonaktifkan aja Bu, supaya suaranya masuk seluruhnya. Begitu. Oh baik, saya koneksinya sepertinya, ya. Koneksinya unstable ya Bu ya? Iya, ya. Mungkin Baik, kita dinonaktifkan videonya, ya. Saya nonaktifkan. Sebentar Bu Maria. Ya, apakah sudah Ibu? Saya sudah close buat videonya. Apakah suaranya cukup terdengar Ibu Maria? Cukup terdengar, sangat terdengar sekali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Maria. Mohon maaf ya teman-teman, kadang jaringan memang kita tidak bisa pastikan ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya kembali untuk melanjutkan presentasinya teman-teman ya. Oh iya Bu Maria, tapi PPT-nya terlihat jelas ya Bu ya? PPT-nya terlihat Ibu. Oh baik, terima kasih banyak Bu Maria. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga Prasmul sorotan juga nih untuk Asian Federation of Exhibition and Convention Association buat MICE ya. MICE itu Meeting Incentive Conference and Exhibition di Filipina. Nah, Prasmul juga nih teman-teman menghadirkan pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan. Jadi kita bisa mendengar nih, atau kita mengundang dosen tamu atau guest lecture ya, kita bisa mendengar pengalaman nyata dari para CEO dari industri ya, berbagai industri. Lalu praktisi baik di bidang bisnis juga teman-teman ya, mereka akan coba sharing tentang pekerjaan atau tentang gimana supaya karir kita bisa menanjak ya dengan industri yang memang penuh tantangan ya teman-teman. Lalu Prasmul juga menghadirkan pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan dengan program Co-op Education ya, di mana diadopsi dari University of Waterloo di Kanada. Tapi ini khusus buat jurusan S1 Bisnis Mathematics teman-teman ya. Dan kemudian, nah di sini juga kita punya pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan. Kita punya program Community Development di semester 5. Jadi memungkinkan mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat dan lingkungan. Jadi kita bisa misalnya mengunjungi ke panti asuhan atau panti jompo, ya kita bisa berbagi dengan mereka. Lalu kita bisa merasakan community development. Kita ceritanya tinggal nih teman-teman di satu rumah ya, maksudnya di satu pedesaan ya. Kita tinggal di mana tinggal di rumah warga gabungan dari teman-teman antar jurusan. Nah, kita udah dapat ilmu nih dalam kuliah gimana supaya kita bisa membantu yang lebih ke arah ekonominya, ya, ekonomi dari suatu daerah atau keluarga itu sendiri. Nah, kemudian
Prasmu juga memberikan pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan dengan memberi dorongan, memberi kepercayaan diri untuk anak-anak Prasmu bisa bangga ya menampilkan karya, ide dan gagasannya lewat exhibition, showcase, internal competition, and festival business. Nah, Prasmu juga memberikan pengalaman juga nih, misalnya kita mau experience, pengalaman kuliah di luar negeri. Nah, Prasmu punya namanya programnya Study Abroad. Study Abroad ini di mana bisa dirasakan di semester 5. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri nih teman-teman. Salah satunya adalah Boston University di Amerika, National Taiwan University di Taiwan, lalu ada Tsinghua University di China, dan masih banyak lagi teman-teman kita bekerja sama dengan universitas lainnya. Nah, sebenarnya ini adalah experience. Jadi ada kualifikasinya teman-teman. Kualifikasinya adalah dari IP minimal 3 teman-teman. Minimal IP-nya 3, kita untuk bahasa Inggrisnya juga fluent ya, maksudnya lancar bahasa Inggrisnya, dan ada nilai IELTS yang dibutuhkan. Kalau universitas di Asia, IELTS-nya minimal 6 teman-teman. Nah, kalau di Amerika maupun Eropa, minimal IELTS-nya adalah 6,5. Ya, dan juga kita punya program ISEC. Nah, ISEC ini di mana Prasmu menjadi salah satu anggota lebih ke program sosial teman-teman untuk yang ISEC-nya ini ya. ISEC jadi kita bisa menjadi tenaga pendidik atau pengajar buat satu negara, misalnya negara berkembang ya. Nah, kemudian Prasmu juga dari segi anak-anaknya kita variatif teman-teman ya, berbagai kota di Indonesia. Jadi tidak hanya satu etnis saja, tapi gabungan dari seluruh anak-anak yang ada di kota Indonesia, sehingga ini benar-benar bisa menambah jaringan pertemanan kita ya, dan juga karir dan pastinya bisnis. Nah, kita masuk ke jurusan nih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini udah punya nih bayangan, aduh saya mau masuk jurusan ini nih, saya tertarik mau jurusan ini nih, atau saya mau jadi entrepreneur, saya mau masuk S1 bisnis, bisa. Nah, di sini ada 14 jurusan teman-teman. Saya coba informasikan ya. 14 jurusan terbagi dari dua school. Yang pertama adalah School of Applied STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya. Jurusannya ada S1 Business Mathematics, S1 Computer System Engineering, S1 Food Business Technology, S1 Product Design Engineering, S1 Renewable Energy Engineering, dan S1 Software Engineering. Nah, teman-teman, khusus buat yang jurusan yang ada bintang kecilnya ya, bintang kecilnya ini bintang kecil berarti jurusannya bisa dari anak IPA, IPS ya, bisa dari anak IPA maupun IPS. Nah, sementara untuk jurusan yang lainnya yang tanpa bintang-bintang ini wajib dari anak IPA atau jurusan IPA ya. Lalu kita ada school yang kedua, yaitu School of Business and Economics. Ada 8 jurusan, teman-teman, yaitu S1 Accounting, S1 Branding, S1 Business, S1 Business Economics, full English ya. Jadi misalnya teman-teman ada keinginan mau kuliah di luar negeri, tapi lagi masa pandemi nih, jauh dari keluarga, ada biaya, lalu intinya tuh pisah sama keluarga lah ya, teman-teman. Nah, nggak usah jauh-jauh teman-teman, kamu bisa kuliah di ambil jurusan S1 Business Economics, karena ini pembelajarannya full English, ya, benar-benar dalam bahasa Inggris. Kemudian kita ada S1 Event, S1 Finance and Banking, S1 Hospitality Business, dan S1 International Business Law. Nah, mungkin teman-teman di sini ada keinginan, aduh saya mau kuliah di jurusan hukum nih. Nah, bisa masuk teman-teman di S1 International Business Law, dan gelarnya juga SH. Nah, seperti apa sih jurusan-jurusan yang tadi saya informasikan? Berikut penjabarannya. Yang pertama ada S1 Business Mathematics. Nah, S1 Business Mathematics ini mengelola risiko masa depan melalui kajian matematika, statistika, keuangan, bisnis, dan program komputer. Ada 3 program peminatannya, teman-teman, yaitu matematika industri, matematika keuangan, dan matematika aktuaria. Nah, dari program peminatan ini bisa didapat nanti di tahun ketiga perkuliahan, ya teman-teman. Lalu, gimana sih faktanya? Nah, faktanya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung baca ya. Nah, ini agak cepat saya informasikan faktanya.
Yang kedua ada S1 Computer System Engineering. Nah, ini memanfaatkan hardware dan software komputer, teman-teman. Ada 3 juga program peminatannya, yaitu Communications and Networks, Smart Embedded System, and Artificial Intelligence. Gimana sih faktanya? Nah, faktanya seperti ini, teman-teman, fun fact-nya. Nah, saya lanjut lagi. Jurusan berikutnya yaitu S1 Food Business Technology, yaitu ini jurusan yang mengembangkan produk makanan sehat yang inovatif, mengoptimalkan proses produksi dan pengemasan juga pemasarannya. Nah, fokus studinya yaitu pada Innovation for Functional Foods, Food Education, Safety and Certification, and Food Techno Business. Nah, seperti apa sih fun fact-nya? Seperti ini, teman-teman. Ya, ini bisa langsung real ke real industrial project ya teman-teman ya, bersama para dosen dan rekan kuliah. Berikutnya adalah S1 Product Design Engineering, di mana ini menciptakan produk yang dapat membantu keseharian manusia. Ya, fokus studinya yaitu pada consumer products and appliances, assistive technology and medical devices, and transportation. Seperti apa sih jurusan ini? Nah, ini adalah faktanya teman-teman ya. Nah, dari semester 4 sampai 7, kamu akan praktek langsung nih teman-teman untuk menciptakan prototipe ya dengan topik yang berbeda-beda pastinya. Nah, jurusan selanjutnya adalah S1 Renewable Energy Engineering. Ini mengembangkan teknologi yang mampu mengelola dan mengonversi energi. Fokus studinya pada energi yang terbarukan, teman-teman. Misalnya seperti hydropower, wind power, bioenergy, energy conservation, solar energy, and geothermal. Jadi kayak air, udara, matahari itu bisa kita gunakan menjadi satu sumber energi. Fun fact-nya kayak gimana sih? Nah, ini dia teman-teman. Ya. Laboratoriumnya ada dilengkapi dengan peralatan canggih juga teman-teman seperti solar simulator, gas chromatografi, high performance liquid ya. Wah, ini kita juga dari laboratoriumnya udah cukup lengkap juga ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi jurusannya yaitu S1 Software Engineering. Nah, kalau teman-teman senang dengan teknologi digital ya, misalnya kita mau order misalnya makanan kayak GoFood atau apa ya teman-teman. Nah, itu bisa kita buat softwarenya ya untuk misalnya kita buat aplikasi buat website juga atau kita mau buat aplikasi buat ya mungkin teman-teman punya ide lainnya ya. Ini lebih spesialisasinya ke e-commerce, ke teknologinya. Ya, dan juga business analytics. Nah, seperti apa sih fun fact-nya? Ya, ini dia teman-teman ya. Dan ini juga dapat berkuliah dan bekerja juga ya teman-teman ya, dan juga mengembangkan industrial engagement programnya ya, yang terhubung dengan sejumlah mata kuliah dan dunia industri. Jurusan selanjutnya S1 Accounting. Nah, teman-teman mungkin akuntansi sudah dipelajarin ya pada saat ini SMA kelas 10, 11, 12. Nanti mau masuk ke perkuliahan lebih dalam lagi pembelajaran tentang S1 Accounting ya akuntansinya, di mana ini menganalisis masalah dalam bisnis dan merancang sistem baru sebagai solusi untuk pengambilan keputusan strategis. Faktanya kayak gimana sih? Nah, ini Prasmo udah bekerja sama nih teman-teman dengan kantor akuntan publik terkemuka. Contohnya seperti Deloitte dan PwC. Ya, dan juga kita sudah bekerja sama juga untuk lembaga profesi akuntan internasional seperti ACA dan SIMA untuk akreditasi kurikulum ya dan juga jaringan profesinya. Nah, lalu kita ada S1 branding teman-teman, di mana di sini merancang strategi diferensiasi untuk menonjolkan suatu bisnis dari bisnis lainnya melalui teknik brand activation. Lain kata dari S1 branding ada seperti marketing teman-teman ya. Walaupun marketing ini sebenarnya menjadi bagian dari S1 branding. Pembelajarannya seperti apa sih? Pembelajarannya yaitu lebih memahami konsumen misalnya ya. Contoh mata kuliahnya ada consumer behavior, consumer insight, research, and customer journey. Nah, lanjut lagi, jurusan selanjutnya ada S1 bisnis. Nah, di sini teman-teman, siapa yang mau jadi entrepreneur? Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Ada yang tertarik untuk jadi entrepreneur, teman-teman?
Ya, bisa menjawab masing-masing ya teman-teman ya. Kita ada jurusan S1 bisnis ya. Secara karir memang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi entrepreneur. Walaupun ketika lulus dua pilihan, mau jadi entrepreneur atau mau bekerja sebagai professional staff. Nah, kita udah bekerja sebagai professional staff karena sudah banyak simulasi-simulasi bisnis ketika kuliah, ketika menjalankan di kuliah, kita bekerja bisa juga membangun bisnis, teman-teman. Nah, itu kan keren banget ya. Akhirnya, gimana sih kita punya ide kreatif, inovatif, dan strategi manajemen yang tepat, itu bisa kita bangun menjadi satu bisnis. Faktanya kayak gimana sih? Nah, faktanya ini, teman-teman. Ya. Nah, tugas akhir dari jurusan ini tidak dalam bentuk skripsi ya, teman-teman, tapi membangun bisnis project secara real. Dan ini biasanya secara tim, teman-teman. Nah, lanjut lagi, ada jurusan S1 Business Economics. Ya. S1 Business Economics yaitu kompeten menganalisis big data, situasi ekonomi dunia, dan juga memperhitungkan resiko guna membantu unit bisnis menuju perusahaan global. Nah, yang tadi saya coba informasikan teman-teman, misalnya ada keinginan mau kuliah di luar negeri, wah nggak usah jauh-jauh deh, cukup masuk ke jurusan S1 Business Economics di Universitas Prasetya Mulia, teman-teman. Seperti apa sih sebenarnya faktanya? Nah, faktanya seperti ini, teman-teman. Ya, kita juga mahasiswanya bisa dilibatkan dalam berbagai real project, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Dan juga ketika lulus nanti ada 4 sertifikasi teman-teman yang akan didapatkan dari jurusan ini. Nah, jurusan selanjutnya apalagi? Nah, S1 Event. Siapa juga di sini teman-teman yang senang mengarrange acara? Saya mau buat acara kayak kompetisi, ya misalnya kompetisi apa ya, misalnya balap ya, balap mobil atau motor ya, atau mungkin saya mau buat acara misalnya mendatangkan artis rock dari luar negeri misalnya. Nah, ini kan butuh keterampilan teman-teman ya, belajar tentang manajemen event itu seperti apa. Nah, ini ada jurusan S1 Event. S1 Event ini di mana merancang event yang unik, berkesan dan bernilai ekonomi, mulai dari konsep hingga eksekusi. Seperti apa sih fun fact-nya? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, mahasiswanya itu akan menguasai segala aspek dan detail dari perencanaan acara-acara. Nah, salah satu mata kuliahnya seperti experience design, critical design thinking, venue and event preparation, event planning ya, dari acara kecil, ya event kecil, menengah maupun besar, nanti akan diajarin secara manajemennya. Nah, jurusan selanjutnya ada S1 Finance and Banking. Kalau teman-teman tertarik untuk dunia keuangan dan juga perbankan, bisa masuk juga teman-teman ke jurusan ini, di mana menganalisis estimasi resiko dan juga profit guna membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam jurusan ini, belajar tentang investasi, tapi di bidang saham ya teman-teman ya, lebih kayak ke obligasi, reksadana, lebih ke capital market. Nah, kelebihan dari jurusan ini, kita kurikulumnya sudah mengacu ke CFA, Chartered Financial Analyst, ya, ini sertifikasi bergengsi di dunia, di mana laboratoriumnya sudah difasilitasi juga ya dengan Bloomberg Terminal, ya kita bisa dapatkan data atau big data ya dari Bloomberg ini, juga tentang saham, seperti apa saat ini saham, apa yang terjadi ya, dan kita tugas kuliahnya juga bisa menjadi kerja sebagai profesional ya pastinya, dan masih banyak lagi keunggulan dari finance and banking-nya Prasmo. Dan juga ada jurusan S1 Hospitality Business. Nah, ini lebih mengembangkan ke destinasi wisata. Belajar tentang manajemennya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman punya pemikiran, saya mau buat bisnis nih di bidang kayak coffee shop, gimana supaya bisa kumpul-kumpul nih, teman-teman bisa sambil ngopi-ngopi. Nah, bisa masuk ke jurusan S1 Hospitality Business. Karena ini mencakup dengan food and beverage, hotel and resort, serta tourist destination. Seperti apa sih fun fact-nya? Nah, fun fact-nya seperti ini, teman-teman. Ya, oke, saya lanjut lagi teman-teman ya. Kemudian, nah ini jurusan yang terakhir yang saya informasikan. Kalau teman-teman mau masuk, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi jaksa,
saya mau jadi hakim. Nah, bisa masuk jurusannya ke S1 International Business Law. Tapi ini lebih kayak ke belajar tentang konsentrasinya yaitu International Comparative Commercial Law, International Maritime Air and Space Law, Privacy and Cyber Security Law. Ya, ini bisa atau belajar tentang gimana sih supaya kontrak bisnis akhirnya tidak terjadi selisih nih antar dua perusahaan, ya, atau mungkin bisa antar bisnis lintas negara. Faktanya seperti ini, teman-teman. Jurusan ini juga nanti bilingual, teman-teman ya, bilingual, ada Indonesia dan Inggris. Tergantung nanti mata kuliahnya apa. Nah, itu tadi 14 jurusan yang saya coba informasikan ke teman-teman ya. Saya lanjut kembali. Nah, semakin berkembang dunia akademik, ternyata harus ada keseimbangan teman-teman dengan non-akademik. Ya. Di sini anak-anak Prasmo untuk S1-nya lebih coba didorong bisa berpartisipasi dalam aneka organisasi ya ataupun event. Kita bisa bentuk kepanitiaan. Lalu ada komunitas olahraga juga, seni dan budaya ya, di mana ini sangat related dengan soft skill mahasiswa yang kita coba kembangkan. Salah satunya kita ada organisasi student board. Kalau di SMA itu ada OSIS ya teman-teman ya, misalnya organisasi mahasiswa ingin dikembangkan, nah di Prasmo ada student board. Lalu kita ada student activity club. Kalau teman-teman senang olahraga, kita ada semacam ekskul ceritanya teman-teman ya. Kalau SMA ada ekskulnya dari misalnya olahraga. Kalau di Prasmo ini ada sepak bola, lalu ada basket ya, tenis, dan juga kita ada seni suara yang mungkin senang bernyanyi atau paduan suara misalnya, atau teater. Kita ada juga untuk ekskulnya teman-teman ya. Nah, juga ada kita student organization. Jadi misalnya kita ada satu jurusan yang membawahi organisasi ya. Lalu kita ada student event. Student event ini adalah kumpulan dari semua organisasi atau acara-acara yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, gimana sih sebenarnya tanggapan dari mahasiswa maupun alumni Prasmo? Di sini salah satunya ada Tinanda Nabila P. Ya, Tinanda ini founder and managing director of Reaction ya. Memang ini lebih ke wanita lagi nih, mohon maaf teman-teman ya. Nah, apa sih menurut Tinanda kuliah di Prasmo? Katanya yaitu aplikatif kuliah di Prasmo. Apa yang telah kita pelajari dalam 4 tahun perkuliahan seperti berada di situasi kerja dan bisnis yang nyata. Ya, lalu apalagi sih menurut Gede Heri Arumwijaya? Nah, ini alumnus dari SMA Negeri Bali Mandara dan alumnus S1 Universitas Prastia Mulia. Di mana Gede Heri Arumwijaya ini dia mengikuti dia sebagai Indonesia Representative at International Exhibition for Young Investor 2017 di Jepang. Nah, menurut Gede Heri Arumwijaya, katanya waktu SMA tuh nggak kebayang belajar teknik sama bisnis. Nah, seru banget nih kita bisa bikin inovasi-inovasi canggih sekaligus komersialnya. Nah, ini kan keren ya teman-teman ya, bisa kita rasakan. Lalu, di sini juga kita menyediakan fasilitas yang cukup lengkap teman-teman. Misalnya laboratorium buat anak-anak STEM, lalu ada mood court ya, mood court ini buat anak-anak S1 International Business Law, lalu ada food production laboratory ini buat jurusan S1 Food Business Technology, dan kita ada perpustakaannya disebut juga dengan Astra International Library ya, dan juga ada dry mock-up room and hotel laboratory buat anak-anak S1 Hospitality Business, lalu sports hall-nya teman-teman seperti ini ya, kayak lapangan bolanya. Dan juga ada investment lab atau laboratorium investasi, program SAP, dan juga co-op office ya. Nah, kemudian ini untuk perpustakaannya, kita pakai programnya ProQuest. Jadi teman-teman kalau misalnya ke perpustakaan mau cari buku, silakan ya, tinggal di search. Nah, lokasinya di mana sih Universitas Prastia Mulia? Cukup strategis teman-teman lokasinya. Kalau untuk program S1 Universitas Prastia Mulia, tempatnya ada di BSD City. Kalau teman-teman pernah ke Ion Mall BSD, nah itu seberangnya teman-teman, dekat banget sama Prasmo ya, kampus Prasmo. Juga dekat Indonesia Convention Exhibition and the Breeze. Nah kalau yang di Jakarta, ya Jakarta Selatan teman-teman, ini dekat dengan Sekolah Gonzaga nih, itu ada di Cilandak, tapi untuk program S2 dan juga program S3-nya teman-teman. Kalau S1-nya di BSD ya. Baik.
di sini Prasmu juga mengapresiasi nih teman-teman untuk mereka yang berprestasi melalui beasiswa. Yang pertama ada Young Scholar Indonesia dan Bakti Indonesia. Kalau Bakti Indonesia khusus buat punya keterbatasan dari segi finansial ya untuk Bakti Indonesia. Nah, sementara yang Scholar Indonesia ini bisa didapatkan ketika mereka nanti mengikuti tes. Misalnya teman-teman di sini ada yang ikut tes di Prasmo ya, lalu lulus dengan nilai yang sangat baik. Ya, nilai yang sangat baik nanti kita coba tawarkan untuk program beasiswa di mana ada tes lanjutan yang kedua. Tes lanjutan yang kedua seperti focus group discussion, esai, presentasi, ya wawancara. Nah, itu akan dijalani. Lalu dari lanjutan yang kedua itu apa sih yang didapat? Nah, di sini ada grade 1 sampai 6 teman-teman buat beasiswanya. Untuk grade 6 ini potongan diskonnya 50% dari development fee-nya. Lalu kalau dapat grade 4 itu 1 tahun teman-teman scholarship-nya ya. Jadi 2 semester akan free. Ya, kemudian grade 1, wah ini grade 1 teman-teman 4 tahun bisa free dalam semesterannya. Ya, tapi tentunya harus diimbangi dengan nilai akademik dan juga keaktifan kita ketika kuliah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, Prasmo juga menyelenggarakan 2 jalur masuk teman-teman. Yang pertama ada jalur tes. Ini dilakukan secara online, yaitu tesnya ada 3 materi, matematika, bahasa Inggris, dan psikotes. Dan yang kedua, jalur non-tes atau kita sebutnya jalur prestasi. Jalur prestasi ini kita akan melihat nilai dari beberapa mata pelajaran di SMA minimal 85. Jadi misalnya mata pelajaran yang kita lihat, contohnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, itu minimal 85 dari kelas 10 dan 11, jadi 4 semester, teman-teman. Ya, dalam kesempatan ini, saya juga mau informasi nih kepada teman-teman. Untuk jalur tesnya, kita sudah buka untuk gelombang kedua. Ya, jalur tes ini dimulai dari 22 September sampai 12 Oktober 2020. Tesnya nanti tanggal 18 Oktober. Ya, jadi mulai dari 22 September nih teman-teman buat jalur tes yang gelombang 2. Kalau jalur prestasi, kita udah mulai dari hari ini teman-teman, dari tanggal 15 September sampai 29 September ya. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya Prasmo ya, di www.prastiamulya.ac.id. Atau teman-teman kalau mau dapat info lebih lengkap, bisa nih follow Instagramnya Prasmo, ada di sebelah kanan bawah ya teman-teman, di @prasmo ya. Ya, jangan sungkan juga untuk menghubungi kami teman-teman. Misalnya ada yang mau tanya, bisa di capture atau bisa di foto ya untuk nomor WhatsApp-nya ya. Ini silakan bisa telepon atau bisa WhatsApp. Silakan ya teman-teman ya. Baik, nah ini PPT saya yang terakhir. Jadi pengalaman belajar di Universitas Prastia Mulia mempersiapkan kamu menjadi the best version of yourself. Baik teman-teman, demikian presentasi dari saya. Saya stop share. Saya serahkan kepada Ibu Maria. Halo Bu Maria. Oke, terima kasih Ibu Reni atas presentasinya. Iya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Bu. Baik. Sudah ada yang ingin bertanya tadi, Pak Jenny Santosa ya? Iya. Iya. Silahkan Pak, open mic saja. Selamat siang dengan Bu Reni. Saya dengan Sieni, saya mama dari Jonathan kelas 12 IPA 4. Saya mau nanya, kalau misalnya untuk jurusan bisnis itu apakah bilingual juga? Oh ya, baik. Selamat siang Ibu Sieni. Salam kenal ya Bu, secara virtual. Iya, jadi Bu Sieni, untuk jurusan S1 Bisnis itu dalam bahasa Indonesia, Ibu Sieni. Oh, ya. Baik. Nah, jadi Bu, dari 14 jurusan yang ada di Prasmo, rata-rata dibawakan dalam bahasa Indonesia, di mana bukunya 90% dalam bahasa Inggris, Ibu Sieni. Tapi ada satu jurusan nih, Ibu Sieni dan juga teman-teman, yaitu S1 Business Economics. Kadang suka tukar nih teman-teman ya, sekarang juga sama Ibu Sieni, bisnis sama bisnis economics. Nah, dikira bisnis economics itu S1 bisnis, sebenarnya itu berbeda seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia ya Ibu Sieni ya, untuk jurusan S1 bisnis. Jadi tidak dibutuhkan IELTS juga, tidak dibutuhkan ya? Tidak dibutuhkan Ibu, betul.
Hanya kalau misalnya berprestasi dan mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar atau sekolah di luar negeri, baru nanti dibutuhkan IELTS setelahnya. Iya, betul sekali Bu Siani. Jadi nama program kita namanya Study Abroad. Jadi ini experience yang akan dirasakan di tahun ketiga perkuliahan antara semester 5 atau semester 6 selama 1 semester atau 6 bulan. Baru kita butuhkan nilai IELTS. Kalau di Asia, kita butuh nilai IELTS-nya minimal 6 skornya, dan di Eropa atau di Amerika minimal skornya 6,5, Ibu Siani. Baik, terima kasih banyak Bu Reni. Terima kasih Bu Siani. Selamat siang. Iya, ternyata Ibu ya. Tadi mohon maaf ya Bu, saya pikir Bapak tadi. Oke, dari Bapak Ibu dan teman-teman, adakah yang mau bertanya? Iya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh, baik, Ibu Maria. Saya boleh bertanya nggak? Oh iya, baik. Dengan saya Dino ya? Dari kelas 11 IPS 3. Baik. Saya mau nanya, kan saya tertarik dengan jurusannya yang S1 event ya. Iya. Saya sendiri itu ingin menjadi musisi nih. Kalau misalnya saya masuk ke dalam S1 event itu, kira-kira apa yang bisa berpengaruh ya terhadap kayak mimpi saya gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Dino untuk pertanyaannya. Wah, kamu keren banget ya punya keinginan mau jadi musisi. Nah, sebenarnya musisi pada akhirnya membutuhkan event, ya, membutuhkan acara. Musisi misalnya kamu mau misalnya musisi suatu musik ya, tapi kan memang kita tidak belajar tentang musiknya, bukan keterampilan dari skill musik misalnya, contohnya seperti itu ya. Tapi ini bisa related ya dengan dunia hiburan ya. Dunia hiburan mungkin saja Dino pada saat ini ingin menjadi musisi, lalu bisa bekerja sama dengan artis-artis, bisa juga kerjasama dengan artis internasional. Nah, melalui dari event ini, kamu bisa mengetahui konsep acara yang akan saya mau buat nantinya. Kayak gitu. Jadi kan seorang musisi perlu juga ya untuk mereka meng-show up. Saya pengen punya acara gabungan dari para musisi. Mungkin saya mau ambil dari sisi tradisionalnya ya. Indonesia kan banyak berbagai provinsi misalnya. Nah, saya mau buat acara dari segi tradisional. Atau saya mau mendatangkan artis dari luar negeri. Nah, itu juga bisa, teman Dino, untuk jurusan dari S1 event. Tapi yang ditekankan adalah S1 event ini belajar tentang manajemennya, Dino, manajemen atau buat acara. Ya, memang acaranya bisa modelnya lebih ke konsep hiburan atau benar-benar formal ya untuk yang S1 event ini. Jadi kalau yang hiburan misalnya mau mendatangkan artis-artis luar negeri atau mungkin ada pameran kendaraan, nah itu bisa melalui event ini. Atau mungkin musik ya, maksudnya misalnya event untuk teater juga bisa dan lain sebagainya. Nah, kalau yang formalnya ini akan belajar tentang MICE, yaitu Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Misalnya kita mau buat acara meeting dari suatu perusahaan. Nah, sepanjang memang ada dunia industri ya, hiburan atau event-event ini tidak akan terlepas dari lini kehidupan suatu kerjaan ya misalnya. Karena kita pada akhirnya butuh manajemen ya yang dapat membantu membuat event itu sendiri. Ya, gimana Dino? Kira-kira apakah ada yang kurang informasinya? Terima kasih Bu, sudah. Iya, jadi kalau misalnya bisa berhubungan ya, related ya Dino ya dengan musisi dan event. Ya, nanti event itu bisa dalam konsep tradisional, maksudnya formal atau hiburan. Seperti itu ya Dino ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Dino. Bu Dina, ada yang bertanya dari Gisela Karina. Apakah anak jurusan IPA bisa dapat kesempatan untuk masuk ke jurusan berbasis IPS atau harus wajib IPS? Begitu Bu, terima kasih. Untuk siapa namanya tadi Bu? Dari Gisela Karina.
Gisela Karina ya, baik. Untuk jurusan, iya terima kasih Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya Gisela. Jadi untuk anak-anak IPS bisa masuk, jadi Prasmu kan punya 2 school ya, Gisela dan juga teman-teman. Yang pertama ada STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ada 6 jurusan, di mana 4 jurusan, yang tadi saya informasikan dan minta-minta, 4 jurusan itu wajib IPA. Nah, tapi kalau untuk yang IPS, khususnya buat yang bisnis, itu sangat related ya, untuk jurusan yang ada di School of Business and Economics. Bu Maria, maaf tadi pertanyaan dari Gisela seperti itu ya Bu ya? Iya, benar begitu. Pertanyaannya ini, jurusan IPA apakah bisa masuk ke jurusan berbasis IPS? Iya. Atau harus wajib IPS begitu? Baik, iya Bu, terima kasih Bu Maria. Jadi Gisela bisa masuk ke lebih ke School of Business and Economics ya. Kalau STEM kan memang ada kewajiban IPA. Nah, sementara school yang kedua, School of Business and Economics, bisa dari anak IPA ke School of Business and Economics. Ya, seperti itu. Jadi bisa banget. Kalau anak-anak IPA kan bisa jadi mereka bermain dengan logikanya ya. Nah, itu bisa related juga dengan jurusan-jurusan lainnya yang ada di School of Business and Economics. Misalnya jurusannya kamu tertarik S1 bisnis, bisa banget Gisela. Mau masuk S1 branding, juga bisa Gisela. Mau masuk di bidang hukum, international business law, wah ini juga bisa Gisela. Jadi memang semua jurusan baik IPA maupun IPS related banget buat jurusan-jurusan yang ada di Prastia Mulia. Kecuali yang tadi ada 4 jurusan yang di STEM, itu wajib memang anak-anak IPA, seperti Computer System Engineering, Food Business Technology, Product Design Engineering, dan juga Software Engineering. Ya, seperti itu. Terima kasih Gisela. Seperti itu Bu Maria. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama. Ini Bu, atau siapa ini? Ratna Hendrasi, silakan open mic. Terima kasih. Iya, sama-sama Gisela. Iya, silakan pertanyaan selanjutnya. Dari Ratna Hendrasi. Iya, silakan. Mau bertanya langsung? Atau saya tanyakan? Oke, langsung saja ya Bu. Pertanyaan. Iya, silakan Ibu. Bu Ratna, silakan. Selamat siang Mbak Dani ya. Iya, selamat siang Bu Ratna. Kalau boleh dijelaskan, saya Ratna, orang tua dari salah satu murid di kelas 11. Apakah bisa sedikit dijelaskan gambaran perkiraan biaya di salah satu program studi, Mbak? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ratna. Dan juga sekalian, maaf ya Bu Maria, nih saya lihat ada di chat nih, di chat. Atas nama Sanggam Simorangkir ya, secara private dari, ya ada pertanyaan juga tentang biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah, sebentar mohon menunggu Ibu Ratna dan ya, atas nama orang tua Regita ya, kelas 12A4. Baik, saya informasikan. Sebentar saya share screen dulu untuk biayanya. Sebentar Ibu Ratna. Mohon menunggu, sebentar saya buka untuk websitenya. Websitenya Ibu Ratna dan juga teman-teman ada di www.prastiamulia.ac.id. Sebentar. Saya share screen. Nah, ini teman-teman untuk di awal bisa silakan buka di websitenya di www.prastiamulia.ac.id. Terlihat jelas ya Ibu? Terlihat jelas ya Ibu Ratna dan juga Ibu Maria ya? Iya, sangat jelas. Iya, jelas. Iya, terima kasih Bu Ratna. Nah, di sini saya coba informasikan untuk biayanya. Kita bisa klik di bagian admission yang hijau ini, pilih yang undergraduate ya, undergraduate, lalu di scroll di undergraduate, lalu muncul tuition fee, biayanya.
Baik, ini sudah ada muncul untuk tuition fee-nya untuk intake 2021 ya, Ibu Ratna. Kebetulan Ibu anaknya nanti buat kuliah tahun 2022 ya. Namun ini gambarannya adalah untuk tes saat ini kita biaya tesnya 500.000, Ibu Ratna ya. Dan juga teman-teman. Lalu development fee-nya untuk saat ini adalah 70 juta. Ya, development fee-nya adalah 70 juta. Tapi ini untuk periode yang ikut tes Agustus sampai Desember 2020. Nah, untuk Ibu Ratna juga teman-teman lainnya, periode Agustus sampai Desember 2020 ini akan ada muncul, kalau saya tidak salah ada 4 gelombang. Ya, ada 4 tes gelombang. Di mana saat ini kita lagi menuju ke gelombang 2. Nanti gelombang 2 itu akan dimulai di tanggal 22 September sampai 12 Oktober. Jadi 22 September sudah open buat tes gelombang kedua. Nah, ini biaya biaya development fee atau uang pangkalnya 70 juta. Kalau misalnya sudah lulus tesnya, orang tua menyediakan dana sebesar 70 juta rupiah, di mana pembayarannya bisa full payment selama 30 hari dari hasil kelulusan tes. Atau bisa cara yang kedua dengan mode angsuran. Ya, angsuran bisa 2 kali, 50% dari 70 juta, di mana 50% di 1 bulan pertama setelah kelulusan, lalu 50%-nya lagi di sebulan setelah pembayaran pertama. Nah, seperti itu teman-teman dan juga Ibu Ratna, 70 juta rupiah. Lalu, di sini juga ada development fee buat di tes di luar kota ya, juga sama 70 juta juga. Tapi kalau khusus yang tes nanti diadakan di luar kota, memang periodenya Januari sampai Juli 2021, 70 juta. Sementara development fee untuk tes di BSD ya secara online, ini periode Januari sampai Juli 2021, biayanya adalah 85 juta, teman-teman, dan juga Ibu Ratna dan mungkin Bapak Ibu yang hadir juga saat ini, 85 juta bisa dibayarkan full maupun pembayarannya 2 kali. Nanti tinggal menghubungi ke bagian finance ketika nanti sudah menerima kelulusan lewat email. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mengundang teman-teman yang memang mau masuk ke Prasmul, udah benar-benar tujuannya ke Prasmul, langsung untuk daftar di tahun ini, karena tidak ada kenaikan nih, 70 juta. Nanti kalau tahun depan naik 15 juta, jadi 85 juta rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, ini untuk yang development fee-nya ya, 70 juta dan 85 juta, Ibu Ratna dan juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kemudian gimana sih biaya semesterannya? Biaya semesterannya, di sini memang tidak diinformasikan berapa sih sebenarnya biaya semesterannya. Saya mau informasikan bahwa biaya semesteran itu sekitar 22 juta sampai 25 juta per semesternya. Tergantung jurusannya seperti apa. Ya, contoh misalnya S1 bisnis, contohnya ya, Bu Ratna dan juga Bapak Ibu dan teman-teman. S1 bisnis misalnya di semester 1 biaya semesterannya adalah 22 juta. Ya, 22 juta. Rinciannya kayak gimana sih? Nah, rinciannya adalah yang pertama ada fixed tuition fee, ini 12 juta rupiah. Fixed tuition fee 12 juta ini selalu hadir tiap semester. Ya, 12 juta. Jadi ini biaya tetap yang memang dari tiap, misalnya kita ada 4 tahun, semester 1 sampai 8, berarti 12 juta ini selalu muncul. Tinggal ditambah dengan variable fee atau SKS. Per SKS-nya adalah Rp500.000 untuk per SKS. Jadi misalnya S1 bisnis, biasanya SKS pertama untuk semester 1 20 SKS. 20 SKS tinggal dikali 500.000 adalah 10 juta. Berarti biayanya adalah 12 juta ditambah 10 juta. Biayanya adalah 22 juta. Seperti itu teman-teman ya, sama Ibu Ratna dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, ini untuk S1 bisnis. Gimana sih untuk... Ya? Ya. Nah, saya lanjut kembali. Lalu, gimana sih jurusan yang lainnya? Misalnya kayak jurusan yang ada di STEM, ya di STEM ini misalnya ada Food Business Technology atau Computer System Engineering misalnya ya, Computer System Engineering. Nah, Computer System Engineering misalnya semester 1, 20 SKS juga, itu biayanya adalah 25 juta per semester. Rinciannya kayak gimana sih? Rinciannya adalah fixed tuition fee
12 juta rupiah, ditambah variable fee atau SKS 500.000 dikali 20 SKS 10 juta, jadi 22 juta, ditambah ada biaya laboratorium 3 juta rupiah, jadi 25 juta rupiah. Nah, khusus untuk laboratori fee ini atau biaya laboratorium 3 juta, tidak semua jurusan akan dikenakan biaya lab-nya. Contohnya yang tidak dikenakan itu seperti S1 bisnis, branding, finance and banking, event, international business law juga. Nah, itu yang 5 jurusan yang memang tidak dikenakan biaya laboratorium. Jadi kalau 20 SKS benar-benar pure 22 juta, tapi kalau selain dari 5 jurusan yang tadi 25 juta, karena nanti banyak praktikumnya. Bapak Ibu dan juga teman-teman, praktikumnya akan banyak, jadi ada tambahan biaya 3 juta rupiah laboratorium dan praktikum. Nah, kemudian di sini ada orientation fee. Orientation fee di sini ada bintang kecil dan juga development fee. Ada bintang kecil, artinya hanya 1 kali pembayaran saja di awal. Ya, ini biaya orientasi yaitu Rp4.580.000. Ini untuk biaya orientasi seperti ospek seperti itu. Gimana Bu Ratna? Cukup jelas, terima kasih. Ya. Maaf, saya agak lebih spesifik lagi. Jadi untuk sekolah STEM relatif sedikit lebih mahal daripada yang bisnis ya, Mbak ya? Iya, betul Bu. Laboratorium. Iya, betul Bu. Jadi memang kan laboratorium dan juga praktikum ini akan sangat banyak juga. Mereka akan masuk ke lab ya, dan juga laboratorium kita juga cukup lengkap juga ya Ibu Ratna, di mana itu akan menambah ilmu mereka dan pada akhirnya bisa menambah inovasi mereka ya, dan pada akhirnya belajar tentang bisnis. Nah ini keren banget Bu Ratna, setelah belajar tentang sains, teknologi, engineering, pada akhirnya akan belajar gimana sih supaya kita bisa jadi entrepreneur juga. Nah keuntungan atau keunggulan dari Prasmul, semua jurusan, mau jurusan apapun itu, ujung-ujungnya pasti bicara tentang entrepreneur, tentang bisnis maksudnya, belajar tentang manajemen bisnisnya. Seperti itu, Bu Ratna. Baik, terima kasih, sangat jelas. Iya, baik. Terima kasih, Bu Ratna. Baik, saya stop share untuk biayanya. Oh, mungkin ada biaya yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mungkin kurang jelas informasinya? Kalau tidak ada, saya stop share buat biayanya, tuition fee. Lebih lanjut nanti bisa ke website ya, teman-teman. Nah, ini saya stop share. Iya, Bapak. Sanggam Simorangkir, papanya kita. Baik, ya. Halo Pak Sanggam, selamat siang. Gimana ya, Pak? Gini Bu, ya, terus terang memang kita kan menginginkan anak kita masuk PTN gitu ya. Baik Pak. Jadi memang seandainya kita daftar, terus tapi anak kita diterima di PTN gitu, ada uangnya dikembaliin nggak yang udah masuk? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Sanggam. Jadi Prasmul mengembalikan atau refund 50% Pak Sanggam. Jadi misalnya katakanlah anak Bapak misalnya kuliah saat ini, lalu lulus tesnya, maka ada biaya 70 juta, kemudian nanti mau ikut PTN atau mau ke luar negeri misalnya. Nah, itu potongannya 50% Bapak, nanti dikembalikan 35 juta saja. Tapi nanti dikasih info bukti pembayaran ke Prasmul, seperti itu. Tidak ada syarat masuk universitas mana gitu, nggak ada ya? Karena ada beberapa universitas harus masuk universitas ini baru kembali gitu, nggak ada ya? Oh, tidak ada, Pak. Kita berlaku sama untuk setiap universitas lainnya. Ya, makasih Bu Rani. Sama-sama, Pak Sanggam. Bu Reni? Iya. Boleh Gimana? nanya lagi nggak, Bu? Boleh banget, Dino. Gimana, Dino? Kan tadi kan untuk masuknya kan ada 2 jalur ya, Bu. Yang satu tes, yang satu lagi itu yang nilai ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang nilai itu tuh ada kayak potongannya gitu nggak, Bu? Oh iya. Baik, terima kasih Dino pertanyaannya. Iya, sama-sama. Jadi di Prasmul memang ada 2 jalur. Yang pertama jalur tes dan jalur prestasi. Ya, kalau yang ditanyakan jalur prestasi atau jalur non-tes, berarti kan tidak mengikuti tes dan tidak dikenakan biaya tes 500.000-nya. Nah, sementara kalau ini kualifikasinya dilihat dari rapot dari kelas 10 dan kelas 11 selama 4 semester. Minimal 85 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Jadi misalnya Dino bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematikanya dari kelas 10 dan 11, wah saya minimal 85 semua. Dan mau ambil jurusan event, nah ini bisa banget.
Jadi nggak usah perlu tes dan tidak membayar Rp500.000. Nah, kemudian kalau dinyatakan lulus jalur prestasi, ya biayanya sama nih Dino. Jadi uang pangkalnya sama-sama Rp70 juta. Seperti itu Dino. Hanya bedanya tidak ikut tes dan free, tidak dikenakan biaya tes. Itu aja sih Dino. Baik Bu, makasih Bu. Sama-sama Dino. Selamat siang. Oke Bu Reni, ada yang bertanya lagi dari Felicia Putri Dewanto. Siapa silakan untuk open mic. Silakan. Halo. Halo Felicia, selamat siang. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya mau bertanya, yang pertama itu untuk S1 event sama branding itu gelar sarjananya itu apa? Terus yang kedua, perbedaan dari apa yang dipelajarin sama S1 bisnis sama branding itu apa? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk Felicia. Yang pertama, S1 event, gelarnya ya apa? S1 event itu SP, Sarjana Pariwisata nantinya. Espar, Felicia, Sarjana Pariwisata. Jadi, yang gelar Espar itu adalah S1 event sama Hospitality Business, Sarjana Pariwisata. Nah, kemudian S1 branding, ini gelarnya adalah Sarjana Manajemen. Seperti itu Felicia ya, S1 event Sarjana Pariwisata, Espar. Kalau S1 branding itu SM atau Sarjana Manajemen ya. Karena di Prasmo kita ada manajemen terbagi 3 jurusan, yaitu bisnis, branding, dan finance and banking. Nah, lalu gimana sih perbedaannya bisnis sama branding? Nah, kalau bisnis, pembelajarannya atau selama perkuliahannya, yaitu gimana kita meng-create suatu bisnis. Kita membangun bisnis. Belajar tentang manajemennya. Manajemennya bisa sumber dayanya seperti apa, sumber daya manusianya, SDM-nya. Belajar tentang finansialnya, bagaimana nih untuk buat bisnis. Lalu produknya apa yang akan kita buat? Ya, berarti kan tenannya, bahan bakunya kita juga coba cari secara kreatif dan inovatif. Lalu belajar pemasarannya, ya pemasarannya. Gimana sih saya supaya memasarkan produk saya? Nah, lalu pada akhirnya belajar tentang bisnisnya, tentang penjualannya, apakah saya nanti bisa rugi atau untung. Nah, pada saat perkuliahan di S1 bisnis, benar-benar simulasi tentang bisnis akan dirasakan. Ya, karena kita memang dipersiapkan untuk jadi entrepreneur ke depannya. Nah, ini keren banget ya teman-teman, di mana Indonesia masih kekurangan nih entrepreneur. Ya, kita jadi entrepreneur, benar-benar kita bisa membuat ide bisnis yang lebih inovatif ya, lebih kreatif. Lalu dari bisnis ini kita bisa mempekerjakan orang-orang dalam bisnis kita ya. Otomatis kita membantu juga dalam segi ekonomi mereka. Jadi kayak ada peduli sosialnya juga nih teman-teman ngomong kita jadi entrepreneur. Nah, untuk S1 bisnis memang mempersiapkan untuk jadi entrepreneur nih Felicia ya. Walaupun di S1 bisnis ini kita lulusannya mau jadi atau bekerja sebagai profesional staff juga bisa ya, karena bisnis ini selalu related dengan dunia industri ya. Kita udah belajar tentang bisnis pada saat kuliah, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk jadi entrepreneur atau kita bekerja di satu perusahaan. Nah, pada akhirnya final test dari jurusan S1 bisnis itu bukan membuat skripsi nanti Felicia, misalnya di semester 8, tapi membuat bisnis project secara tim. Ya, itu S1 bisnis, jadi dipersiapkan untuk jadi entrepreneur. Yang kedua, S1 branding. S1 branding ini lain katanya adalah marketing, ya. Tapi marketing ini berbeda ya, teman-teman atau Felicia, dengan sales ya. Kalau sales bagian penjualannya, tapi kalau marketing gimana ide kreatifnya mereka akan bangun, ya. Ini belajar tentang gimana sih supaya brand itu benar-benar bisa masuk, bisa diterima dan hasilnya positif. Positif artinya brand ini bagus ya, selain juga produknya dikembangkan juga. Nah, ini belajar tentang branding ya, tentang brand itu sendiri, belajar juga tentang consumer behavior, consumer insights, dan belajar juga tentang pasar, gimana saya mengembangkan produk ini. Jadi kita banyak analisa-analisa research nantinya. Misalnya ada satu produk, wah ini cocoknya buat orang tua nih produknya.
Nah, atau mungkin, wah ini cocoknya buat anak-anak muda nih produknya. Berarti kita turun ke lingkungan, ke bawah, kita berikan kuesioner, misalnya nih, gimana sih tanggapan mereka, kayak gitu sih, Felicia. Jadi, umumnya S1 branding itu mirip kayak marketing, kayak gitu sih, Felicia. Gimana, Felicia? Ya, baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Felicia. Selanjutnya, silakan teman-teman, Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Nurwejo, gitu Bu. Silahkan. Baik. Untuk open mic dan bertanya langsung kepada Bu Reni. Iya, maaf, selamat siang. Enggak, saya ingin mempertanyakan biasanya kalau anak kami masuk lewat jalur mandiri itu kan biasanya pengumumannya itu udah batas-batas akhir ya. Sementara misalkan Prasmul ternyata batas pembayaran itu pengembaliannya misalkan 1 hari sebelum pengumuman, itu bagaimana ya? Apakah ada pengembalian, apa dianggapnya angus ya? Baik, terima kasih Pak Nurwejo untuk pertanyaannya. Betul sekali Pak. Jadi memang ini kayak semacam dilema juga ya, bahwa satu sisi ini berdasarkan experience yang saya dapatkan ya Pak ya. Misalnya anaknya, saya mau kuliah di PTN ya misalnya. Tapi PTN kan adanya di akhir-akhir, biasanya di bulan Juli atau Agustus. Nah, sementara saya mau kuliah di swasta, tapi swastanya saya katakanlah maunya Prasmul, karena ini bicara tentang bisnis, kan gitu ya Pak ya. Nah, diikutinlah tes di Prasmul, sementara pembayaran udah langsung dibayarkan setelah kelulusan dari tes Prasmul, satu bulan ditunggu dari hasil kelulusan. Nah, biaya yang sudah diberikan oleh orang tua pada saat nanti pas PTN misalnya, itu sudah lewat dari waktu yang ditentukan Prasmul, itu akan hangus, Pak Nurwejo. Jadi ada pengalaman seperti ini. Jadi mereka benar-benar mereka seperti berpikir, saya kayaknya nggak lulus nih misalnya di PTN nantinya, misalnya seperti itu, maaf ya Pak Nurwejo. Misalnya saya kayaknya susah nih kayaknya tesnya di PTN nih, banyak saingan juga. Tapi kan saya mau persiapin nih yang swastanya nih, Prasmul nih, terutama saya mau ambil jurusan yang memang benar-benar banyak yang pilih nih, bisa habis juga jurusannya nih di semester akhir. Nah itu kalau lewat dari batas yang ditentukan bisa hangus Pak Nurwejo. Jadi tidak ada pengembalian dananya seperti itu. Jadi memang ya kita kembalikan ke orang tua dan juga anak. Ada yang benar-benar percaya diri saya bisa masuk PTN, ada yang memang benar-benar saya kayaknya kecil kemungkinan ke PTN. Berarti saya tetap saya tidak meminta untuk pengembalian dana sebelum dari tanggal yang ditentukan. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak Nurwejo. Jadi bisa saja full benar-benar misalnya 70 juta tidak dikembalikan karena melewati dari batas pembayaran. Biasanya sih memang batas yang diberikan Prasmul ini harusnya sih bisa sama dengan yang di negeri, Pak. Tapi terkadang dari negeri, kadang mereka punya keterlambatan jadwal gitu, Pak. Jadi kayak nggak pas dengan hasil batas yang jadwal yang ditentukan oleh Prasmul. Kayak gitu sih, Pak Nurwejo. Gimana, Pak? Iya, oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih sama-sama Pak Nurwejo. Jadi memang teman-teman dan juga Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya boleh selipkan sedikit. Kalau apa sih perbedaan kuliah di PTN sama di Prasmul? Saya bilangnya Prasmul ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin saya mohon maaf banget nih Bapak Ibu kalau misalnya ditanya dari segi biaya, ya mungkin memang ada satu perbedaan ya mungkin. Nah, tapi dari segi kualitas Prasmulnya tidak kalah dengan lulusan PTN. Kita juga bisa nih, Bapak Ibu, di-compare dengan lulusan Prasmul nih dengan PTN yang paling tertinggi di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu kan pernah ada dan juga teman-teman, wah ini PTN yang nomor 1 di Indonesia nih ini. Nah, kalau di-compare sama Prasmul nggak kalah kok Bapak Ibu sama teman-teman. Mengapa? Karena Prasmul dalam perkuliahannya tidak hanya sekedar teori. Teman-temannya juga kita berdasarkan tesnya juga ada yang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali baru lulus di Prasmul. Artinya memang benar-benar spesifik apa yang diterapkan oleh Prasmul, sehingga orang tua tidak perlu khawatir
biaya yang dikeluarkan itu bisa setara dengan hasil yang akan mereka dapatkan ketika nanti mereka lulus dari Universitas Prasetya Mulia. Karena lulusan dari Prasmul, selain belajar tentang akademik, tapi belajar juga tentang internship-nya atau magang. Nah, ini yang menjadikan anak-anak Prasmul, ya, mereka ketika lulus dari program S1 benar-benar udah siap pakai, dan artinya bisa bersaing dengan lulusan manapun. Setara dari luar negeri pun juga anak Prasmul tidak kalah Bapak Ibu, karena memang logika kita juga dikembangkan di Prasmul. Lalu skillful-nya, kolaboratifnya, inovasinya, seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya tambahan aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, Ibu Maria. Silakan Bu Maria. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau Bapak Ibu? Ya, silakan. Oh iya, ini tadi dari Gisela Karina. Iya, terima kasih Bu Radia. Sama-sama Gisela. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Oh iya, misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Prasmul, mohon maaf saat ini kita lagi WFH. Jadi kalau misalnya datang ke Prasmul memang tidak ada marketing yang standby, tapi bisa komunikasi lewat WhatsApp, atau kita bisa juga komunikasi lewat Zoom, atau kita bisa hubungin balik juga ke Bapak Ibu di nomor yang tadi saya informasikan, yang bisa di-capture. Nanti bisa ditanyakan juga kepada guru yang saat ini bertugas. Nanti bisa diberikan kepada kita bisa telepon juga balik, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang belum siap saat ini, tapi nanti setelah habis ini mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Kita siap untuk bantu kasih informasi. Iya, silakan Bu Maria. Oke, ada yang mau bertanya lagi ini Bu? Boleh Bu, silakan. Jason Lawoto, saya persilakan untuk open mic. Jason Lawoto. Iya Bu. Iya, baik Jason. Ini Bu, saya mau nanya Bu, misalkan kalau udah ikut tesnya ya Bu, ya. Terus nggak keterima misalkan, nah, ya. Terus kalau mau ikut gelombang selanjutnya, tapi milih jurusan yang sama tuh masih boleh nggak? Iya. Jason. Ya, baik, karena belum lulus ya, maaf ya, misalnya belum lulus. Lalu mau ikut lagi tes lanjutan yang kedua, ya, mau ikut lagi tes lanjutan yang kedua, lalu mau ambil jurusan yang sama lagi, kan pada saat nanti udah daftar, wajib memilih 2 jurusan. Nah, misalnya belum lulus, ikut lagi tes gelombang berikutnya bisa dengan jurusan yang sama, silakan. Boleh kok Jason, silakan. Nah, seperti itu. Iya. Tapi iya, sama-sama Jason. Terima kasih. Saya mau lanjutkan sedikit lagi, Jason. Misalnya, jadi kan ini Jason sama teman-teman ada yang ikut tes sampai misalnya 3 kali ya. Ketiga kali, katakanlah belum lulus. Nah, kita sebagai tim aktivasi atau marketing, kita coba arahkan nih kepada anaknya. Coba diperhatikan baik-baik lagi untuk jurusannya. Terkadang belum tentu bisa pas dengan kita punya karakter, ya. Jadi Prasmul memang benar-benar ketika menseleksi apakah ini bisa sesuai dengan minat dan bakatnya, itu bisa terlihat dari hasil tesnya. Misalnya contohnya kayak psikotes. Nah, dari psikotes ini bisa terlihat, bisa terbaca dari minat dan bakatnya, dari karakternya. Apakah bisa sesuai dengan jurusan ini? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sampai 3 kali, masih tetap jurusannya itu terus, ya kalau misalnya pede, percaya diri, boleh silakan diterusin lagi, tapi kalau misalnya memang gimana-gimana, ya kita bisa sarankan juga jurusan yang lain. Seperti itu Jason, tambahannya. Terima kasih Jason. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Jason. Oke, terima kasih tadi Ibu Reni dan Jason. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Bapak, Ibu, atau teman-teman? Sebelum kita tutup. Iya, mungkin ada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oh, ini ada baru masuk nih. Nurwejo. Ya, ya silakan. Silakan open mic. Iya, maaf.
untuk pembayaran DF itu kan 2 kali ya? Iya, betul itu Pak. yang kedua kali apa bisa di semester berikutnya? Maksudnya tenggang waktunya agak, ya namanya juga biaya ya. Maksudnya setelah agak lama itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurwejo pertanyaannya. Pengalaman saya sebelumnya ya Pak ya, walaupun ini pada akhirnya keputusan dari finance, memang ditentukan kita 2 kali pembayaran. Kalau misalnya memang ada satu keterlambatan yang ditunggu oleh orang tua untuk pembayaran, ya deadline pembayaran dari mungkin orang lain atau bisnis atau apapun, nah itu bisa informasi ke finance, Pak Nurwejo. Harapannya dari finance bisa memahami dengan situasi saat ini. Bisa saja sih Pak dikasih kebijaksanaan dari finance, tapi coba diinformasikan. Pada akhirnya memang finance sih penentuannya. Kayak gitu sih Pak Nurwejo. Oke, terima kasih. Iya, baik. Sama-sama Pak Nurwejo. Jadi untuk pembayaran, misalnya nanti development fee atau DF, misalnya ada keterlambatan atau mungkin ada pengen ditambah waktunya, bisa silakan menghubungi ke finance, bisa lewat email maupun WhatsApp. Nanti di surat kelulusan akan ada informasinya. Kita coba berusaha untuk fleksibel dengan keadaan, walaupun nanti pada akhirnya dari yayasan juga yang akan menentukan bagaimana untuk pembayarannya. Seperti itu Bapak Ibu dan juga teman-teman. Terima kasih. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Halo Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Dengan siapa namanya? Janet? Nama saya Kristal dari kelas 11 IPA. Jadi saya mau bertanya, saya ada ketertarikan di jurusan Hospitality Business. Terus pertanyaannya, apa saja peluang karir dalam hospitality business? Terutama kan sekarang kita sedang ada masa pandemi seperti ini. Dari apa yang saya lihat, industri hospitality itu terdampak besar. Nah, untuk peluang karirnya apa saja ya? Baik, terima kasih Kristal untuk pertanyaannya. Betul, memang ini kan menyangkut industri pariwisata. Jadi salah satunya adalah jurusan S1 Hospitality Business. Karena masa pandemi seperti ini, pada akhirnya memang kita tidak menutup mata bisa berpengaruh dengan segi bisnis ya. Nah, sebenarnya jurusan dari S1 Hospitality Business ini selain belajar tentang food and beverage, lalu gimana sih cara memaintain atau membuat bisnis misalnya hotel, kafe ataupun restoran. Nah, memang banyak yang berdampak. Nah, misalnya anak-anak S1 Hospitality Business, biasanya nih banyak idenya nih, Kristal. Banyak idenya artinya mereka akan coba kembangkan gimana sih saya yang secara offline-nya saya udah pasti tidak bisa ada kumpul-kumpul, tapi saya coba buat yang online ya mungkin ya. Seperti itu Kristal. Jadi anak-anak S1 Hospitality Business ini kalau secara bisnis mereka banyak ide-idenya, macam-macam. Ya, misalnya mereka, ya kalau misalnya nggak bisa secara restoran, berarti mereka bisa buat bisnis lewat dari online. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari segi karir secara profesional. Nah, secara profesional juga bisa masuk bekerja, katakanlah misalnya kalau hotel kan banyak tutup misalnya. Berarti bisa masuk juga nih ke perusahaan, contohnya Unilever. Ya, Unilever juga bisa menerima dari jurusan hospitality business. Jadi hospitality business ini bukan hanya diarahkan ke hotel, resort gitu untuk profesionalnya, tapi bisa misalnya kayak perusahaan swasta lainnya, misalnya kayak Unilever. Contohnya kayak misalnya ada label kecap Bango, contohnya seperti itu. Nah, kecap Bango ini kan kadang banyak kita gunakan kecap ini buat bahan dasar makanan ini, misalnya makanan ini apa gitu ya makanannya. Nah, ini anak hospitality business akan coba masuk gimana sih caranya supaya menu ini bisa match dengan menu yang lain. Nah, misalnya wah kecap Bango ini bisa cocok nih sama misalnya bahan dasar tempe, misalnya seperti itu ya tempe. Nah, anak hospitality business kayak punya bayangan ketika mereka kuliah kan ada lab kitchen ya lab kitchen. Nah, lab kitchen ini bisa membantu mereka untuk coba mengembangkan ide-ide dari makanan itu sendiri. Nah, itu juga dikembangkan gimana supaya
bisnisnya tetap bisa masuk ke masyarakat ya, ke masyarakat. Jadi dari iklan itu bisa masuk ya ke masyarakat. Wah, ini bisa cocok nih dari segi makanan itu sendiri. Nah, artinya sebenarnya hospitality business ini bisa masuk ke berbagai perusahaan swasta. Seperti itu sih, Kristal. Gimana, Kristal? Ada yang kurang jelas nggak informasinya? Jelas, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Kristal. Terima kasih. Iya, jadi Bapak Ibu, walaupun kita berdampak dengan pandemi dari sisi bisnisnya, tetap anak-anak Prasmo ini punya banyak ide kreatifnya, inovatif, di mana mereka bukan hanya sendiri yang sudah merasakan ketika kuliah, tapi mereka punya jaringan alumni. Jaringan alumni ini cukup kental nih Bapak Ibu dan juga teman-teman. Mereka bisa sharing tentang bisnis, tentang hobi, tentang pekerjaan juga. Mereka bisa saling bertukar informasi seperti itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau memang punya hubungan yang baik dengan dosen, nah dosen bisa menjadi penasehat gitu, tambahan buat mereka membuat bisnisnya bisa berkembang atau secara profesionalnya juga bisa berkembang seperti itu. Saya lanjutkan kepada Bu Maria. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Teman-teman silakan. Oh ya, tambahan lagi untuk silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Reni bisa menambahkan saja. Boleh. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk masuk ke Prasmo. Prasmo memang benar-benar untuk mendedikasikan program pendidikannya memang untuk anak-anak yang lulusannya berkembang dari segi skillful-nya. Nanti perkuliahan di Prasmo ke depannya akan ada kolaborasi antar program studi, antar kuliah. Nah, itu yang akan kita coba kembangkan juga antar perusahaan, industri maupun pemerintah. Nah, ini yang menjadi suatu hal poin utama ya, supaya ketika lulus dari Prasmo, benar-benar mereka udah siap pakai, terjun langsung ke masyarakat, di mana magang, internship sudah dilakukan, sudah dirasakan. Nanti kuliah semester 1, liburannya ini udah wajib magang Bapak Ibu sama teman-teman kalau di Prasmo. Magangnya di mana sih? Nah, magangnya ini di perusahaan yang mereka nanti coba cari sendiri, ya, bisa melalui koneksi orang tua, teman, atau dari Prasmo sendiri. Nah, Prasmo punya link mail list, email ya untuk ke mahasiswa, nanti akan diinformasikan. Cukup banyak juga pekerjaan atau magang yang akan diinformasikan oleh berbagai perusahaan. Walaupun nanti mereka tetap juga akan ada kualifikasinya, misalnya interview dengan perusahaan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ketika lulus, udah dapat nih di kurikulum vitae-nya, pengalamannya adalah pernah bekerja di perusahaan apa. Nah, selain menambah ilmu, selain menambah pengalaman lingkungan kerja seperti apa, itu bisa menjadi required buat kita ketika kita nanti lulus, kita bisa di-hire kembali oleh perusahaan, atau kita bisa melamar lagi di perusahaan sepanjang kita punya track record yang bagus, koneksi yang oke dengan perusahaan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Reni atas penutupnya tadi. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baiklah, untuk pertemuan EduFair pada siang hari ini, kami tutup begitu. Terima kasih kepada Bu Reni dan juga Pak Ervin ya. Terima kasih atas presentasinya mengenai EduFair pada siang hari ini, mengenai Universitas Prasetya Mulia tentunya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Begitu. Bu Maria, boleh saya closing statement sedikit? Oke, silahkan. Ya.
Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang boleh hadir di presentasi Universitas Prasetya Mulia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan dan kurang berkenan. Kiranya sukses buat teman-teman dan juga Bapak, Ibu, buat putra-putrinya, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Iya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari SMA Gonzaga. God bless. Baik, saya izin live ya Ibu Maria ya, saya izin live ya. Terima kasih Ibu Maria. banyak Bu Reni dan juga Pak. Iya, terima kasih banyak. Iya, selamat siang. Selamat siang.